Pengertian fikih. Fikih secara bahasa adalah pemahaman yang mutlak, baik secara jelas maupun secara tersembunyi, dan telah berpendapat sebagai ulama bahwa fikih secara bahasa berarti memahami suatu secara mendalam. Menurut terminologi, fikih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencangkup seluruh ajaran agama baik berupa akidah, akhlak, maupun amaliyah atau ibadah, yakni sama dengan arti syariah Islamiyah. Namun pada perkembangannya selanjutnya, fikih diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat. Fikih merupakan seperangkat aturan, hukum, atau tata aturan yang mencangkup kegiatan dalam kehidupan manusia dalam berinteraksi, bertingkah laku, dan bersifat lahiriah dan amaliyah. Pengertian usul dan fikih. Kata usul dan fikih adalah kata ganda yang terdiri dari kata usul dan fikih. Kata fikih secara etimologi berarti paham yang mendalam. Arti fikih dari segi istilah hukum sebenarnya tidak jauh beda dari artian etimologi sebagaimana disebutkan di atas, yaitu ilmu tentang hukum syara' yang bersifat amaliyah yang digali dan dirumuskan dari dalil-dalil tafsili. Dengan demikian, usul fikih secara istilah teknik hukum berarti ilmu tentang kaidah-kaidah yang membawa kepada usaha merumuskan hukum syara' dari dalilnya yang terinci, atau dalam artian sederhana adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya. Tujuan dari ilmu usul fikih adalah untuk menerapkan kaidah terhadap dalil-dalil ziarah yang terinci agar sampai kepada hukum ziarah yang bersifat amali yang ditunjuk oleh dalil itu dengan kaidah usul serta bahasanya dapat dipahami. Yang selanjutnya poin C yaitu qaidul fiqhiyah. Yang pertama yaitu membahas tentang pengertian qaidul fiqhiyah. Menurut TM Hasbi Asyidiki, sebagaimana dikutip oleh Fathur Rahman Jamil dalam bukunya Filsafat Hukum Islam, menyebutkan bahwa sebagian ahli hukum merumuskan kaidah qaid dengan dominan hukum sesuatu yang mencakup seluruh bagiannya. Sedangkan menurut Ahmad Muhammad Asy-Syafi'i adalah hukum-hukum yang bersifat universal atau kuli yang diikuti oleh satuan-satuan hukum juz'i yang banyak. Dengan demikian, kaidah fikih atau qaidul fiqhiyah dapat diartikan sebagai himpunan kaidah-kaidah umum yang meliputi seluruh cabang masalah fikih sebagai pedoman untuk menetapkan hukum setiap masalah fikih, baik yang telah ditunjuk nasnya maupun yang belum ada nasnya. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu macam-macam qaidul fiqhiyah. Qaidul fiqhiyah dibagi menjadi dua, yaitu qaidul fiqhiyah induk atau dasar dan qaidul fiqhiyah yang bersifat umum. Qaidul fiqhiyah yang bersifat induk atau dasar yaitu prinsip-prinsip umum yang menjadi pedoman untuk menetapkan hukum dari setiap peristiwa, baik yang sudah maupun yang belum ada nasnya. Sedangkan kaidah fikih yang bersifat umum yaitu prinsip-prinsip yang bersifat umum yang karenanya dapat menampung seluruh bagian-bagian sampai yang terperinci sama sekali. Jadi maksudnya gini, perbedaan antara fikih induk atau dasar dengan fikih yang bersifat umum, yaitu yang induk atau dasar itu masih sebagian garis besar dari hukum fikih, sedangkan yang bersifat umum yang sudah menjelaskan secara terperinci dari hukum fikih tersebut. Yang selanjutnya yaitu tujuan al-qaidul fiqhiyah. Secara garis besar atau secara umum, tujuan qaidul fiqhiyah yaitu memudahkan mujtahid dalam mengisbatkan hukum yang sesuai dengan tujuan syara' dan kemaslahatan manusia. Sedangkan menurut Imam Abu Muhammad Izzuddin Ibnu Abbas Salam menyimpulkan bahwa kaidah fikih adalah sebagai suatu jalan untuk mendapatkan kemaslahatan dan menolak kerusakan serta bagaimana cara mensikapi hukum fiqhiyah.